Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, di hadapan saya ini Pak Camat Tetangga yang coba untuk menguraikan soal seperti apa gagasan atau program yang coba ditawarkan Camat Tetangga terkait dengan peduli pungut sampah di wilayah kantor camat sendiri. Saya persilakan, monggo Pak Camat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Tetangga membuat program peduli terhadap sampah dengan memprogramkan kegiatan semua aparat PNS maupun honorer yang ada di Kecamatan Tetangga. Saya siapkan setiap hari Jumat untuk memungut sampah ketika dari rumah sampai ke kantor. Itu pun khususnya untuk sampah plastik, ya, sampah aqua, botol, aqua gelas, seperti itu. Nah, ini akan dikumpulkan lagi oleh seluruh aparat PNS yang ada di Kecamatan Tetangga, menyiapkan tempat sampahnya khusus di kantor, seperti karung. Itu semua sampah yang dia pungut, dia taruh di karung itu, kemudian kita bawa nanti hasilnya ke bank sampah yang ada di Kelurahan Palupi yang sudah siap membeli. Dan hasil ekonomi yang didapatkan dari pegawai nantinya ini akan dijual kepada bank sampah tadi, dijual akan kepada bank sampah, dan nilai jualnya ini akan dipakai membayar retribusi sampah. Nah, itu program saya. Ya, dari nanti mereka dari rumah hari Jumat itu, setiap sampah plastik yang mereka lihat, mereka berhenti dan memungut sampah plastik tersebut. Dan itu harus ada Pak Camat. Iya, dan itu saya wajibkan kepada semua PNS yang ada, khususnya PNS dan honorer pokoknya yang ada, khususnya di Kecamatan Tetangga ini. Mulai kapan ini program? Insya Allah Jumat ini saya sudah siapkan dan saya belikan mereka, itu khusus PNS yang ada di kantor kecamatan saya belikan karung tempat sampahnya nanti, ya. Jadi khusus itu, kemudian begitu sudah siap untuk dijual, kami akan bawa ke bank sampah yang ada di Kelurahan Palupi. Ini menarik ini. Kalau boleh tahu berapa jumlah pegawai staf yang ada di Camat Tetangga? Pegawai staf yang ada di Kecamatan Tetangga itu ya, jadi jumlah aparatur sipil negara atau PNS yang ada sama saya ini itu berjumlah 14 ditambah 6 pegawai honorer. Jadi semuanya berjumlah 20 orang. Nah, 20 orang ini akan menjadi contoh dulu di Kecamatan Tetangga, khususnya kantor Camat Tetangga, memungut sampah setiap mereka keluar dari rumah hingga sampai di kantor kecamatan. Dan nanti hasil pungutannya mereka pisah masing-masing. Ada tempatnya masing-masing yang pegawai di sini dan menyimpannya di kantor kecamatan ini. Kemudian ketika sudah banyak akan dibawa ke bank sampah yang ada di Kelurahan Palupi untuk dijual, dan hasilnya akan dipakai membayar retribusi sampah tersebut. Kalau itu program saya. Siap. Ini program baru berarti ceritanya kan? Iya, program baru yang saya buat. Bagaimana tanggapan respon dari adanya program yang coba ditawarkan oleh Pak Camat Tetangga terkait dengan ini ke pegawainya? Apakah mereka menyetujui atau tidak, Pak Camat? Iya, mereka sangat setuju ini, karena yang pertama meringankan mereka juga membayar retribusi sampah. Ya, yang kedua memberikan contoh juga dan teladan kepada masyarakat bahwa sampah ini tidak bisa kita buang sembarang. Kita bahkan dapat menghasilkan dan memiliki nilai jual, ya, memiliki nilai jual ekonomis tadi, sehingga juga bisa membantu kebutuhan rumah tangga kita, termasuk tadi pembayaran retribusi sampah. Berarti pegawai ini termasuk camat sendiri nanti, karena ini programnya di hari Jumat mulai nanti Jumat depan. Itu pada saat berani posisi start dari rumah itu sampai ke kantor itu harus ambil pungut sampah jika ada berkeliaran sampah plastik yang ditemui di lapangan, ya, di jalan, ya, ditemui di jalan. Dia memungut nantinya sampah. Berarti dari start dari rumah ini, Chandra? Iya, start dari rumah. Kalau boleh tahu nih, sampai ada gagasan atau konsep yang coba ditawarkan oleh Pak Camat kepada pegawai-pegawai terkait pungut sampah plastik dari rumah start ke kantor mulai dari setiap hari Jumat itu seperti apa ya konsepnya, menariknya itu menurut Pak Camat sendiri? Iya, saya mencoba konsep ini karena saya sudah melihat sudah banyak konsep-konsep masalah kebersihan, ya, tapi masalah kebersihan di Kota Palu ini tingkat kesadaran masyarakat memang masih kurang, sehingga saya ambil coba memotivasi seperti itu.
memberikan contoh kepada masyarakat kita selaku aparatur sipil negara, Iya. memberikan contoh kepada mereka bahwa memungut sampah itu membuat kita selain kita bersih, lingkungan kita bersih, juga dapat menunjang kita punya nilai, ada nilai ekonomi lah kita yang kita bisa dapatkan, termasuk dapat membayar retribusi sampah tadi yang sudah kita programkan. Siap. Oke. Pak Camat, terkait masalah program Adipura yang coba digagas oleh Pak Wali Kota sekarang ini di 2023, ini menarik juga dengan program yang coba ditawarkan oleh Pak Camat setiap hari Jumat Pak Camat. Iya, ya. iya. Ini bagaimana sekarang tanggapan Pak Camat terkait masalah program Adipura yang coba ditawarkan oleh Pak Wali Kota dalam kaitannya dengan adanya Perwali nomor 37 tahun 2007 tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Palu. Iya. Ini bagaimana menurut Pak Camat sendiri? Saya kira ini program yang sangat baik karena setelah kita melihat studi banding ke wilayah-wilayah luar dari Kota Palu, memang sudah sangat baik mereka punya kebersihan, sehingga ketika kita datang ke tempat mereka itu sangat nyaman kita kan, sangat enak, sehingga kita pun jadi nyaman tinggal di situ, ingin kembali lagi ke situ. Nah, itulah makanya kita ingin juga Kota Palu seperti itu. Ketika orang datang ke Kota Palu sudah nyaman, bersih, enak kan, dan bahkan kuliner-kuliner itu bisa laku banyak karena kebersihannya terjaga. Nah, kemudian Kota Palu juga bisa menjadi nyaman, bersih. Kita tidak lagi dipenuhi dengan sampah, dipenuhi dengan lalat. Apalagi kemarin kita termasuk kota terjorok se-Indonesia. Nah, inilah yang kita coba balikan. Sekarang alhamdulillah kita sudah tidak dapat gelar itu. Nah, ini yang kita mau kejar lagi, Adipura. Dan ini sangat kita mendukung program ini, Pak. Saya kira itu. Iya. Kalau itu program dari Pak Wali Kota, bagaimana kalau dituangkan ke wilayah tetangga? Ini sisi menariknya bagaimana konsepnya tadi itu, Pak Camat? Ini konsep Adipura yang coba ditawarkan Pak Wali Kota kita tuangkan ke wilayah masing-masing, termasuk di wilayah tetangga. Bagaimana apa langkah yang menarik yang harus dilakukan oleh Pak Camat tetangga dalam hal untuk mensinkronkan program Adipura tadi itu dari Wali Kota? Iya, jadi langkah-langkah kita sebagaimana program Pak Wali Kota untuk menuju Adipura, kita sudah lihat bersama saya kira di jalan-jalan. Kita setiap paginya itu memantau wilayah, bersih tidak wilayah kita ya. Kemudian di situ ada padat karya namanya ya, ada pengawas, ada korcam, ada korlur ya, koordinator kelurahan kebersihan. Nah, inilah kita kerjasama berkoordinasi untuk membuat program ini bisa menjadi sukses ke depan. Ketika kita melihat sampah, kita sampaikan kepada mereka untuk segera mengantisipasi sampah itu, sehingga kita dapat bekerja sama. Kita harus menjadi tanggung jawab kita itu wilayah kita bagaimana bisa bersih, dan sekarang sudah kita laksanakan itu. Sementara berjalan, walaupun masih ada sampah-sampah yang tidak terlalu besar sudah seperti kemarin, alhamdulillah sementara kita jalankan ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan masyarakat sudah bisa menyadari bahwa arti pentingnya bersih itu sangat penting untuk kita, karena dalam Islam juga sudah, dalam agama kita sendiri juga menyatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Saya kira gitu, Pak. Saya terakhir ya, Pak. Iya. Ini Perwali nomor 37 tahun 2007 tentang penyelenggaraan kebersihan ini dikuatkan dengan adanya sanksi administrasi atau denda berupa 1 juta pasal 12 yang membahas tentang itu. Ini menariknya dari wilayah tetangga sendiri, apakah sudah ada ini penerapan sanksi kepada masyarakat wilayah tetangga yang kedapatan membuang sampah, karena ini kan sudah masuk dalam proses penegakan ya, penerapan sanksi tadi. Bagaimana menurut Pak Camat sendiri? Iya, kalau sama saya di wilayah saya alhamdulillah belum ya. Iya, mudah-mudahan tidak ada warga saya yang terdampak itu. Tetapi untuk sementara sekarang kita sosialisasi kepada seluruh masyarakat, utamanya tempat-tempat usaha, untuk membersihkan lingkungannya, jangan sampai kena sanksi. Karena alhamdulillah memang sanksi ini sebagai bentuk wujud efek jerah kepada masyarakat. Karena kalau kita cuma sosialisasi terus, tidak ada bentuk sanksi, itu masyarakat lama-lama juga tidak merespon itu, sehingga kesadaran mereka tidak bangkit. Tapi kalau dengan memberikan sanksi seperti itu, alhamdulillah sekarang kita sudah lihat dampaknya. Saya sudah mulai lihat kalau saya jalan pagi itu masyarakat berbondong-bondong membersihkan sudah lingkungan, bahkan pada sore hari mereka sudah sapu memang taruh di tempat sampah, sehingga nanti petugas kebersihan sisa mengangkut itu.
Nah, itu sangat sangat baik dan kita sangat mendukung. Namun demikian kita tetap sosialisasikan kepada masyarakat jangan sampai kena sanksi itu. Tentunya apa wujud jangan sampai kena sanksi, ya membersihkan lingkungannya itu. Siap. Seperti itu. Saya kira itu. Ini termasuk mungkin bentuk penyampaian ke pelaku usaha utamanya ya Pak kan? Iya, kita Ini sosialisasi tempatnya. terus, iya. Ini menyediakan tempat sampah. Iya, bahkan kemarin saya di Kelurahan Tawan juga bersama Lurah itu menyiapkan tempat sampahnya tempat-tempat usaha itu yang tidak memiliki tempat sampah kita berikan, tapi mereka bayar 100.000 itu untuk pembelian tempat sampah itu. Kita siap karena selama ini kita suruh siapkan, mereka tidak pernah siapkan, sehingga kita motivasi sendiri kita siapkan. Dan kemarin sudah alhamdulillah diperlihatkan sama Pak Kasat Pol PP itu ada orang yang sudah disanksi. Ini memberi motivasi kepada seluruh tempat usaha, mereka siapkan sudah tempat sampahnya. Kemudian pagi hari saya lihat sudah mulai menyapu. Ya, bahkan sore hari mereka sudah bersihkan tempatnya. Nah, itu kita sosialisasi terus agar supaya masyarakat kita menyadari arti pentingnya kebersihan itu sendiri. Ini mungkin ada penyampaian khusus nih bagi camat tetangga, bagi ini khususnya kepada masyarakat wilayah tetangga terkait dengan adanya program Adipura tadi, terus kebersihan lingkungan, sama jangan sampai ada nih sanksi yang diterima oleh masyarakat menjaga kebersihan. Mungkin ada penyampaian khusus kan? Iya, saya menghimbau kepada masyarakat ya, karena kalau bagi masyarakat itu yang didapati tempat usahanya masih memiliki sampah, nah, itu akan diberikan sanksi denda 1 juta rupiah. Olehnya saya mohon kepada masyarakat tetangga jangan sampailah terkena sanksi tersebut, sehingga saya meminta kepada mereka kami sosialisasi terus kepada tempat-tempat usaha untuk membersihkan tempat usahanya, menyimpan di tempat sampah yang sudah disiapkan, sehingga pada pagi hari mereka sisa diangkut sampahnya. Dan jangan lagi membuang sampah secara sembarangan, karena kalau didapat juga itu akan diberikan sanksi denda sebesar 1 juta rupiah. Itu himbauan saya. Siap. Kalau menurut Pak Camat sendiri untuk wilayah tetangga sudah kelihatan perubahan dari sisi lingkungan kebersihan itu kan? Ya, alhamdulillah ini sudah mulai kelihatan dan mulai dampak khususnya di jalan-jalan utama. Ya, karena memang wilayah tetangga ini juga sangat luas, bahkan ada yang sampai di Kelurahan Duyu sana gunung-gunung itu yang belum sempat terantisipasi rumput-rumput liarnya. Tapi kalau untuk sampah di jalan-jalan utama, alhamdulillah sudah mulai terantisipasi. Iya, silakan lihat sendiri di jalan utama itu ya. Kita lihat sudah banyak perubahan-perubahan itu yang terjadi. Iya. Ini masih ada lagi Pak Camat? Iya. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Terima kasih banyak Pak Camat tetangga Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf yang telah memberikan sedikit penjelasan soal bagaimana program yang coba ditawarkan camat tetangga terkait masalah peduli ngangkut sampah plastik setiap Jumat. Terus kemudian dikaitkan dengan mendukung program dari Adipura untuk Kota Palu tahun 2003 melalui program dari Pak Wali Kota, serta peduli terhadap lingkungan kebersihan untuk wilayah tetangga sendiri. Terima kasih sebelumnya Pak Camat. Semoga bisa bernilai manfaat kepada masyarakat Kota Palu, khususnya wilayah camat tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.